Lalu 2006, aku ngerasa agak aneh kenapa ada cowok suka film Korea, lagu Korea. Itu tahun 2006 guys, apakah kamu sudah menyukai Korea tahun 2006? Kamu boleh komentar di bawah ya. Guys, welcome to Ulil's room. Inilah kamus Korea. Jadi nggak salah kan aku tag video tentang Ulil itu berbahasa Korea. Ini Korea juga. Wah, oh ini buku lu yang lu terbitkan itu nih. Iya. Rotten Heaven. Ini sama serinya, Lil? Sama ini Essential Guidebook Part 1, Ulil Amri Ludo Street. Wow, guys. If you want to study about the Korean language, this the guy. aduh Annyeong. aku Yang gue tau cuma hanyong saya. Hanyong aja ya, Pak. Wih, cara-cara ininya juga ada ya, Leo. Tak jadi gue makan loh. Abjad Korea. Wis. Gila, Ulil. kalau mau taruh di tripod, ada tripod situ. Mana tripod lo? Tadi gue cari tripod lo Deko ala betendawan. Lah. Itu tripod zaman entah kapan tuh. Oke guys. Maklum ya guys, ala kadarnya guys. Gue juga punya tripod ala kadarnya. Ini itu rancak kok. Ala kadarnya kok bang. Coba cara mana ya belajar ya. Rotten wis. Ulil Amri SS Ludo Street @ludo on Twitter and Instagram. Lu tinggal apa namanya kok? Tinggal publicity. Saya lah Lil cari penerbit nak Lil. Padahal iko lah lengkap kok mah. Rencana memang dulu mau cari penerbit kan, tapi Karena susah. bukan. Karena Gue tuh orangnya ndak fokus. iya, lu memang begitu kok. Jadi orang-orang tuh kan kalau bikin yang fokus gue nyampe di sini, gue lah nyampe di mana lo gitu. Hai guys, gue memikir kalau gue harus pakai bahasa Minang. Translatannya payah. lu buka Balik di YouTube channel Ambo, namanya Kiwa. Ini Ambo sama Ambo, awak lah, awak atau Ambo. Ambo tuh bahasa Minangnya saya atau aku. Jadi Ambo kini sedang bersama narasumber Ambo namanya kenalin dulu. Ulil Amri. Jadi Ulil kok adalah salah satu kawan kuliah dari tahun 2006 kan Lil? Iya. 2006 kak ini kurang lebih berapa tahun tuh Lil? Bara ya, sampai balik tak? Sampai balik tahun, which is kami lah kenal lumayan sampai balik tahun basamo lumayan banyak keluh kesah yang Allah dilakukan sama Ulil. Kesah dalam artian ngerajain tugas, habis itu nongkrong, habis itu jalan-jalan, habis itu macam-macam lah kalau sama Ulil kok. Jadi karena aku baru-baru ini sorry ya guys, bahasanya mixing. Jadi kalau sama Ulil kadang pakai bahasa Minang, kadang pakai bahasa Indonesia, kadang pakai bahasa Inggris. Tapi bahasa Korea tidak mungkin. Tapi Ulil ini sangat expert, sangat mengerti dengan bahasa Korea. Karena Ulil dari zaman pertama kali kenal Ulil 2006, aku ngerasa agak aneh kenapa ada cowok suka film Korea, lagu Korea. Itu tahun 2006 guys, apakah kamu sudah menyukai Korea tahun 2006? Kamu boleh komentar di bawah ya. Jadi pembahasan di malam hari ini dengan Ulil adalah bagaimana seorang Ulil bisa mengenal sosok, bukan sosok, suatu topik yang bernama Korea, film Korea, lagu Korea, bahasa Korea, sampai dia punya bukunya dulu. Lihat ada buku tuh lah. Dia punya bukunya. Pokoknya aku dulu melihat Ulil sangat tekun mempelajari bahasa Korea itu luar biasa. Maksudnya antusiasme. Karena kan kita kuliahnya di sastra Inggris. Kita pun belajar bahasa asing cuma waktu itu sastra Prancis ya. Bahasa Prancis. Ya itu cuma hanya 2 semester. Ya kan? Itu cuma pengenalan bonjour, ça va bien, kayak gitu-gitu aja. Habis itu kayak kosakata biasa. Tapi Ulil mempelajari hal yang lain yaitu bahasa Korea. Itu yang bikin aku pengen bertanya-tanya malam hari ini
tentang bukan program, tentang pengalaman Ulil kenapa dia memilih bahasa Korea. Oke Lil, boleh lu ceritakan atau boleh kamu ceritakan? Agak kaku kalau panggil kamu ya, biasa panggil Lulu sama Ulil. Nah, aku campur aja lah. Oke, jadi boleh diceritakan Lil, kenapa di 2006 lu mengetahui Korea, which is saat itu mungkin gue orang yang tidak tahu saat itu ya, which is Ana mungkin juga tidak tahu. Misalnya Culen, teman-teman kuliah kita yang maksudnya yang sependapat gue waktu itu belum begitu se-happening sekarang, nggak tahu ya, ternyata 2006 udah happening, nggak tahu. Nah, boleh dijelaskan Lil. Oke, salam kenal semuanya. Sebenarnya gitu kan, bahasa Korea bukan hal pertama sih, nggak pertama kali sih kalau mau ngomong masalah lu suka Korea gitu. Nah, aslinya sih nggak gitu. Waktu itu sebenarnya ceritanya jauh sebelum 2006 mulai. Mulai dari awal-awal aja ya. Iya, boleh. Pertama-tama dulu tuh waktu baru kuliah, bukan. Waktu masih SMP, waktu masih SMP. Kita tuh sama-sama SMP-nya sama, bukan SMP. Waktu sanawiyah. Nah, waktu madrasah sanawiyah. Nah, aku madrasah, dia juga madrasah sanawiyah. Nah, cuman beda kota. Aku di Padang, dia tuh di Padang Panjang. Oke, Lil. Nah, waktu sanawiyah dulu tuh tinggal dia sama. Nah, jadi dia sama tuh kan banyak siswa lah ya. Banyak siswa dan kami anak-anak asrama tuh kayaknya wajib berbahasa asing. Wajib berbahasa asing di asrama sanawiyah. Nah, bagi yang pernah Padang Panjang itu ada salah satu MTS terkenal. Nah, MTSN Padang Panjang itu anak asramanya itu sebenarnya dari dulu itu diwajibkan kalian tuh harus ngomong berbahasa asing. Selain bahasa Inggris. Selain bahasa Indonesia. Nah, bahasa Inggris termasuk. Nah, boleh ngomong bahasa Inggris, boleh ngomong bahasa Arab. Nah, masalahnya di sekolah itu kebanyakan kita kan belajar bahasa Arab. Kami belajar bahasa Arab. Jadi sadolah orang bisa bahasa Arab gitu kan. Ustaz bisa bahasa Arab. Jadi kalau bergunjang dengan bahasa Arab itu apa yang abang gunjang tadangnya di orang. Iya, malah bahayo gitu kan sama orang. Jadi malah bahayo waktu senawiyah itu kalau ngecek pakai bahasa Inggris. Bahayo bana gitu kan. Jadi ustaz semuanya tahu bahasa Inggris. Iya. Mereka tahu bahasa Arab. Nah, jadi waktu itu iseng-iseng lah ada datang orang ke sekolah itu, orang yang ngajarin les bahasa. Kayak promo-promo les gitu lah. Nah, Nah, waktu itu mereka bawa les bahasa Arab pasti gitu kan, karena anak sanawiyah belajar bahasa Arab. Bahasa Inggris pasti gitu. Terus mereka tambah 3 bahasa asing. Yang pertama itu bahasa Jepang, yang kedua Mandarin, yang ketiga Korea. Nah, jadi mereka nambah itu. Jadi waktu itulah ditawarkan, kami kan anak asrama gitu. Jadi 90% semuanya pilih bahasa Jepang. Semuanya pilih bahasa Jepang. 90% semuanya pilih bahasa Jepang. Karena waktu itu lagi musimnya film One Piece. Film One Piece itu One Piece dan teman-teman Yu-Gi-Oh, jadi semua orang pilih bahasa Jepang. Akhirnya semua orang bisa bahasa Jepang. Nah, masalahnya bahasa Korea dan bahasa Mandarin. Nah, bahasa Korea dan bahasa Mandarin enggak banyak peminatnya gitu kan. Jadi karena kata Ustadz tuh ambil selah gitu kan. Ambil selah daripada kasihan sama gurunya udah datang. Jadi gurunya tuh udah datang ke sekolah. Kasihan katanya kan. Jadi ditunjuklah beberapa orang. Kalian masuk aja lah kelas bahasa asing itu. Jadi akhirnya karena awak itu kan ya, daripada disuruh di asrama itu macam-macam loh. Kegiatan malahan disuruh nanti piket ini, piket itu. Jadi kalau disuruh belajar malah lebih terbebas, jadi hilang pekerjaan kan. Jadi ya udah gitu, masuk kelas semua ya. Masuk bahasa Korea, masuk bahasa itu. Nah, pas sanawiyah itu dikasih bukan materi sih, karena belajarnya cuma juga after school ya. Jam 6 atau jam 5 waktu itu sebelum maghrib 1 jam. Jam 5 sampai jam 6 loh. Ya sekitar itulah. Jadi biasanya mereka nggak ngajar, mereka cuma bilang ini loh kata sapaan yang menyenangkan dalam bahasa Jepang, ini loh kosakata, pilih-pilihan. Nah, 90%-nya lagi itu mereka kasih lagu. Ini lagu, terus nyanyi bareng-bareng, terus ini film, nonton bareng-bareng. Jadi gitu. Jadi nggak kayak kita berada di sekolah lah ya, kayak belajar ekskul gitu lah ya. Kayak ekskul memang ekskul. Jadi kalau yang bahasa Arab itu udah wajar. Di sekolah juga udah belajar, bahasa Inggris juga udah belajar. Nah, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin itu kami cuman dapat. Excited lah. Nah, gitu. Dapat kalau bilang halonya ini loh. Nah, kalau lagi marah gini loh. Itu yang dikasih, yang diajarkan anak tuh. Nah, pas tamat sanawiyah hilang itu Korea dan Jepang masih tinggal karena Jepang waktu SMA masih belajar. Nah, hilang Korea.
Cuman waktu itu lagi musimnya film-film drama Korea itu baru masuk ke Indonesia. Bukan baru masuk sih. Sebenarnya dari sekolah dulu kayak Full House itu udah ada. Ya, Full House, Winter Sonata dan lain-lain. Tapi itu kan tontonan Indo-Indo. Ya. Bukan usia kita waktu itu. Tontonan ibu-ibu kan. Ya, betul. Nah, cuman karena waktu sekolah, waktu MTS dulu udah kenal bahasa Korea dikit-dikit. Jadi kalau film Korea itu muncul, dia didubbing pakai bahasa Indonesia. Tapi pas lagunya kan tetap bahasa Korea gitu kan pas lagunya. Jadi satu persatu lah dikit ikutin lagunya. Terus kemudian datang lagi yang ini film-film yang waktu itu yang lagi boomingnya 2005 itu 2006. Sassy Girl Chunyang kalau nggak salah. Sama My Girl sama Princess Hours. Nah, itu lagi boomingnya film Korea. Nah, kalau bandnya dulu waktu itu TVXQ. TVXQ. Nah, sampai sekarang masih TVXQ. Oke, lanjut Leo. Jadi lagunya bagus. Filmnya sih biasa aja. Filmnya sama lah kayak drama biasa. Korea lain. Cuman pas lagunya itu pertama, kenapa bisa belajar bahasa Korea secara serius? Karena ini pertama dengerin lagu di TV, terus cipu-cipu liriknya. Tahu-taunya pas dicari lirik di internet meleset kan. Liriknya dan dibacanya lain, yang nyanyi lain gitu. Nah, terus akhirnya belajar tulisan Korea kayaknya nggak susah. Jadi pas kuliah, langsung loncat ke jauh kuliah. Pas kuliah kita belajar bahasa Inggris kan. Nah, belajar bahasa Inggris, anak sasing sadolahnya bisa bahasa Inggris. Terus nanti tontonan semua orang berbahasa Inggris, tugasnya berbahasa Inggris, berbahasa Inggris, tugas berbahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris. Akhirnya sampai bosan. Setiap hari Shakespeare melulu. Iya, betul. Ngerasain itu pokoknya zaman-zaman itu menyadur novel, menyadur film. Habis itu kan semuanya bahasa Inggris. Inggrisnya bukan Inggris yang modern juga ya, Jo? Inggris lamo, Inggris klasik deh, Kalera dosen Jadi dikasih bahasa Inggris tuh ya memang bahkan secara materi bahasa Inggris tuh secara teks bahasa Inggris tuh enggak apa ya? Apa sih bahasanya gitu? Enggak terlalu complicated karena dari sanawiyah, SMA kita udah belajar. Ini lebih mendalam tentang sejarahnya, enggak grammar statistik, budayanya, sejarah-sejarahnya yang kita belajar. Pas masuk kuliah tuh, loh, kayaknya bukan seperti ini bahasa Inggris yang pengen kita kuliahin gitu. Nah, jadi bahasa Inggris bosan. Waktu awal kuliah bahasa Inggris bosan. Oke deh, cari pelampiasan ke kalau mau di sekolah di kampus sudah belajar bahasa Inggris, masa di rumah nonton film bahasa Inggris bosan kan? Jadi ya udah nonton Korea gitu. Waktu itu Korea masih susah. Waktu itu ada warnet. Nah, kita kuliahnya di UNAN, di Pasar Baru. Dulu ada warnet namanya. Dan dia ngekos di sana. Bentar aku potong. Aku kan tinggal di rumah ya. Rumahku dekat bandara. Yang aku naik angkot sehari 3 kali. Dan aku kalau jeda kuliah, aku suka nebeng di kos-kosannya dia. Disitulah aku tahu kenapa Ulil ada Korea. Hah? Kok Korea, Lil? Katanya. Awalnya aku nggak ngerti. Maksudnya, hah? Kok Korea? Masih ingat ngeblur. Iya, posternya sedinding rumah kan. Sedinding kosannya tuh semua Korea, film-film semua ada. Oke, lanjut. Nah, jadi dia tinggal di situ. Jadi waktu itu kan sumbernya adalah internet. Jadi waktu SMA ada Ronald, guys. Lagi take video, Ron. Ambil kursi, Ron. Oke. Kita lanjutkan. Kami mau tahu Beko Ronald bisa masuk kok. Kalau awak ngebahas tentang rempong, terus apa lagi? Macam-macam lah. Jadi abis itu tentang yang lo kecaan kan kuliah kuliahnya banyak kan dengan warnet. Lu banyak terbantu dengan warnet. Nah, sebenarnya yang bantu waktu kuliah itu memang warnet sih. Kalau pas kuliah bahasa Inggris kan warnet. Jadi sering ke warnet cari tugas, terus iseng lah waktu itu pertama-tama kan. Pertama-tama tuh iseng buka waktu itu Yahoo Messenger kalau nggak salah lagi. Iya. Masih happening Yahoo Messenger. Jadi pas di Yahoo Messenger tuh dulu siapapun yang add kawan kan masuk tarimo gitu kan. Ada istilah. Pokoknya nggak kenal Facebook, masuk. Bukan Facebook, Friendster. Siapapun yang add friends diterima semua. Jadi yang datang karena kita anak sastra Inggris kan gitu ceritanya ya. Jadi kalau sama kawanku pasti bule-bule atau orang-orang luar, terus sosok akrab dengan orang-orang yang nggak kenal, cuman balai-balai testimoni balai testimoni. Nah, kebetulan aja waktu itu ketemu sama teman, dia orang Indonesia, tapi dia lama kuliah di entah Jepang, entah di Taiwan, pokoknya gitulah gitu. Terus terus dia bilang, ini lo yang lagi terkenal di sana, kasih
nama artis-artis gitu kan, artis-artisnya ternyata artis Korea kan. Nah dikasih artis-artis Korea, terus dibilang gini, waktu itu Suju ya, itu Super Junior. Gue taunya pertama Super Junior itu dari Ulil, sumpah. Maksudnya cowok-cowok rame-rame. Sorry ya kalau Suju lovers, gue memang awalnya baru taunya sejak itu. Maksudnya tahu lagu aduh neka bebe. Iya kan? Iya. Ya, so thank you Ron. Nanti kita masukin Ron di sini. Sorry. Sebenarnya Ronald tuh membantu lo dulu, Jo. Iya, dia juga suka Korea kan? Suka Korea. Masalahnya Ronald tuh membantu modem dan pinjam lumayan. Jadi Ronald tuh ke kosan, dia bawa modem, cucokan lagi. Iya, dicolokannya internet ya. Di komputer tabung tuh modem Ronald kan. Terus lama main internet lah di kamar tuh kan. Awalnya cari tugas sebantah, habis itu sisanya browsing. Apa modem dulu Nal? AT&T. Iya AT&T Yang kayak handphone. Itu happening. Yang kayak handphone kan. Iya. Dikasih modem sama Ronald kan. Lu dikasih Ronald tuh waktu itu. Pokoknya kalau kuliah si Ronald kan bawa modem langsung pulang ke kosan Ulil. Masaan ke situ. Jadi tempat Ulil itu adalah base camp untuk kita buat nongkrong nunggu kuliah sore. Atau misalnya kuliah sore kelar selesai kuliah jam 1, nunggu pulang pasti nongkrong ke rumah Ulil dulu, ke kos-kosannya Ulil kayak gitu. Padahal kos-kosannya Bulukan kan. Sangat-sangat sederhana tapi homey di dalamnya. Aduh. Jadi sampai nongkrong tuh ada dua tuh. Kalau nak di kosan gua, kalau nak di rumah si Ronald. Apalagi gua, Ron nebeng Ron gua numpang, apalagi udah masalah hujan lah, nunggu angkot lah. Kalau rumah Ronald dulu tuh sampai malam tuh Beko LOC kasih bawah. Sampai nginap di situ, bisa pagi balik lo kuliah balik. Ya Allah. Jadi gitu. Nah, waktu itu kenal sama orang asing. Balik lagi tadi. Oke. Balik kenal sama orang asing, dia kirim ini. Percaya enggak katanya kan 2006 awal masih baru kuliah sih. Percaya enggak kalau di Korea tuh ada boy band yang anggotanya 12 orang. Waktu itu dia bilang 12 orang. Tuh. Order di bawah. Terus gue bilang kan, lah masa iyo gitu kan, ada boyband yang 12 orang gitu. Boyband tuh biasanya 5 tuh lah banyak, soalnya waktu itu ada Westlife, ada Backstreet Boys, ada NSYNC. 5 tuh udah susah loh, nah kayak lo mengaturnya di atas panggung, kapan nggak orang tuh sebanyak itu di panggung gitu kan. Terus dibilang gini, kalau nggak percaya coba deh cek ini, dikasih lah link, waktu itu linknya entah apa gitu, tapi pokoknya Thailand sama Chinese base kayaknya gitu. Orang China sama orang Thailand. Gue sambil makan ya, Lil. Silakan. Terus akhirnya gue gini. Waktu itu gue berdua sama Culen. Culen yang dibilang Vicky. Culen kalau nonton komen ya. Berdua sama Culen. Waktu itu di warnet sih. Sebenarnya kita udah tahu Suju itu sebelumnya apa. Cuman kenal gitu aja. Ada Super Junior nih, band besar, tapi dikenalin sama orang. Ada band ini gitu kan. Terus di Yahoo Messenger tuh nanti dia juga bilang gini, kalau nggak percaya gitu kan, ini ada linknya buat apa sih, waktu itu mereka baru promo fan promo, kayak kalau sekarang sih kayak live Instagram, tapi kalau dulu itu lewat Yahoo Messenger, tapi kayak room chat gitu dan room videonya. Datanglah beberapa orang anggota Suju yang itu tuh lagi promo, mereka promoin lagu ini lo lagu kami gini. Nah di antara semua mereka cuma satu yang bisa bahasa Inggris waktu itu. Cuma satu. Siapa itu? Kibom. Nah sekarang dia udah keluar. Jadi cuma Iya gue tahu Kibom itu dari Ulil. Oke. Dia yang bisa bahasa Inggris, jadi dialah yang ngomong sama kita, yang lain cuma cengengesan di luar. Nah jadi akhirnya baru tahu, apalah lagu Pajak Kokwa ya kan, masa iyo bagus lagunya gitu kan. Akhirnya kami nggak suka. 2006 lewat. Nah, tamat 2006, 2007. Terus 2007 itu kita mau drama ya, jadi tahun berapa kita 2008 kita drama. 2008 kita drama ya. Ada mata kuliah drama yang pementasan tentang bahasa Inggris lah, sejarah-sejarah itulah. Pas 2006 lagi. 2008 itu kita drama, kita sekelompok ya, Jo. Ya, nah, sama Ronald kalau Ronald juga. Ya kan, Ron? Ini Ronald, guys. Nah, kita sekelompok drama. Terus drama itu kita boleh pilih drama klasik atau drama Inggris kan, gitu kan? Kan gitu ceritanya dulu tuh mah. Jadi gue bilang gini, kalau milih drama klasik, dialog mah gitu kan. Susah. Kalau pilih drama modern,
panik lo ngapal dialog mah. Terus gue bilang gini, ya udah biar gue bikin naskah sendiri, gue bilang kan. Nah gue adaptasi lah naskah itu dari naskah film, naskah drama yang diangkat di 2007 atau berapa itu filmnya, 2007 kalau nggak salah sih, di Korea. Itu nama dramanya itu Sunflower. Nah Sunflower kalau yang mainnya juga si Kibum tadi, Nah Super Junior, sama siapa ya ceweknya waktu itu, Goara kalau nggak salah, Kibum Goara ya. Nah pokoknya yang itu. Jadi gue adaptasi lah, gue pindahkan ke versi Amerikanya. Nah, karena pertama dipindahin ke versi Amerika. Nah, karena mau menganalisis naskah drama ini, jadi naskahnya itu nggak ada tersedia dalam bahasa Inggris. Naskahnya itu tersedia dalam bahasa Korea. Jadi kita udah nonton filmnya, kita tahu naskahnya berbahasa Korea. Terus pengen menjadikannya bahasa Inggris, otomatis kan di-download skrip. Nah, dapat ketemu skripnya bahasa Korea. Habis itu dibaca-bacalah skripnya dikit gitu kan, diperbaiki buat dijadikan ke bahasa Inggris. Nah, waktu itu sedikit-sedikit belajar tentang bahasa Korea. Belajar kalau gini loh ternyata struktur bahasa Korea itu. Orang Korea. Ya, orang Korea itu mau ngomong ini begini caranya. Akhirnya iseng-iseng bikin buku gitu. Nah, bukunya tuh lambat laun. Bukunya itu baru rampung tahun 2014 kalau nggak salah. Dia punya modul sendiri, isinya berbahasa Korea, dan kita sampai saking takjubnya nggak ngerti maksudnya. Dulu udah sampai ke sana. Jadi dari 2009 itu bikin naskah buku, 2014 baru rampung, baru bisa bukan dipasarkan juga sih. Memang dipasarkan secara personal, tidak masuk ke penerbit karena dipakai di tempat bimbel. Nah, dari 2009 habis drama, habis itu 2010, 2011 Korea habis. Saya nggak suka lagi Korea. Pindah. Jadi waktu itu 2011 orang justru baru bangun dari tidur panjang. Semua orang mendadak suka Korea. Semua orang mendadak suka EXO sama waktu itu. Sebelum EXO sih ada SHINee, ada BTS juga masa EXO. Nah, waktu itu Korea sudah, ya udahlah, gue nggak mau lagi ngikutin band Korea karena band Korea itu isinya udah bocil semua ya, istilah sekarang ya. Udah bocil semua. Kita zaman-zaman K-popper lama yang mainnya sama TVXQ, nah Triple S waktu itu yang masih main sama ELF, waktu Suju yang masih main sama macam-macam sih boybandnya pada masa itu. Ada Jewelry, ada Brown Eyes Girl, dan macam-macam. Akhirnya pas nyampe di masa EXO itu mundur dari dunia Korea. Tapi nggak bisa mundur juga gitu, karena pas tamat kuliah gue ngajar les. Nah dia bikin les sendiri berbahasa Korea, bayangkan loh, dia punya modulnya, dia bikin sendiri dia, dan ada orang mendaftar. Bayangkan loh, anehnya ada orang mendaftar. Ulil maksudnya kalau pernah pergi ke Korea oke. Maksudnya Ulil cuman basic, belajar dari internet, maksudnya belajarin dari skrip kayak gitu-gitu aja, terus dia nonton banyak tentang film Korea. Makanya itu yang bikin Ulil dia buka channel itu, dia buka tempat les itu, akhirnya lulus. Maksudnya ada orang yang daftar di situ. Nah, sebenarnya bukan gue yang buka tempat lesnya, Jo. Oke. Jadi gini deh, gue bukan tempat les. Gue waktu itu ngelamar. Abis itu waktu itu kan sebenarnya sebelum wisuda. Waktu kita sama Ane lagi ngurus mau skripsian, Ane mau ujian 2010 akhir. Oh iya. By the way, Ane lebih duluan wisuda sama kita, guys. Kalau kita barengan. Kita barengan sama Ronald juga. Sama Ronald. Kalau Ane memang one step ahead duluan dia. Nah, jadi waktu itu Ane habis ujian hasil kompre atau hasil. Terus kita Ane kerja langsung besok harinya Ane kerja kan ya. Dia langsung terima kerja, guys. Luar biasa orang itu. Nah, Ane langsung kerja kan. Jadi awak yang skripsi udah selesai. Ajo waktu itu kerja di Respons ya? Iya. Aku waktu itu masih siaran di radio. Ajo waktu itu siaran di Respons. Terus gue nggak kerja gitu kan. Gue main-main aja. Sebelumnya gue kerja loh. Gue kerja di tempat rental VCD loh. Iya, dia jadi penjaga warnet demi download. Iya, download film-film. Pokoknya memanfaatkan sekaligus juga nyari kesibukan. Jadi itu 2010 itu gue berhenti dari kerjaan di rental DVD. Sebenarnya nggak kerjaan juga sih. Gue sebenarnya di sana main-main aja. Main-main, tapi gue dikasih duit ya udah gue terima gitu. Dan gue nggak pernah punya tanggung jawab untuk harus datang shift setiap hari. Ya. Istilahnya seperti kardak atau karyawan dadakan gitu. Kalau karyawannya sakit gue masuk. Kalau karyawannya masuk gue ya main-main aja gitu. Jadi habis waktu itu berhenti karena judulnya mau fokus skripsi. Judulnya mau fokus skripsi. Tapi Ajo semua orang kayak gitu. Judulnya fokus skripsi. Tapi Ajo kerja.
Terus Ana juga kerja, kita dekat bertiga. Terus yang lain-lain juga pada sibuk fokus skripsi, jadi akhirnya iseng-iseng lah waktu itu sama Yahya kalau nggak salah sih, sama Yahya minta tolong temenin sama Yahya waktu itu. Belum bawa motor, terus banyak yang bawa kan. Ya kawanan dan pi kandaleh ya itu kan rencananya sih bukan mau ngelamar kerjaan atau apa kan, main-main gitu kan sama Bayak. Ketemu tempat bimbel di lorong gitu kan, mencari guru gitu kan. Terus iseng-iseng nanya, Bang, buka lowongan Bang gitu kan. Oh iya dia aja kan, antarlah lamaran kata abangnya waktu itu kan. Oke gitu. Nah besoknya balik sama Bayak antar lamaran. Terus ya udah gitu kan, karena kita bukan alumni pendidikan bahasa Inggris, jadi kan orang bisa bilang Pak Jako lebih pandainya Pak Jako gitu kan. Karena kan kita tuh sastra Inggris, which is linguistik atau sastra kan, bukan pendidikan. Jadi dia bilang dia pandai Pak Jako. Terus gua diwawancarai dong gini-gini. Kamu bisanya apa? Gue bisa Inggris gitu gini. Terus si misternya yang punya, saya masih kerja di sana sampai sekarang. Nah, tanya, selain bahasa Inggris bisa apa? Nah, terus gue bilang, gue bisa kok bahasa Korea kalau mau gitu kan. Terus si bosnya bilang, oke gitu kan. Oke. Wawancara Februari, Maret, bukan wawancara Januari, Februari akhir gue diterima tanggal 28. Februari masuknya Maret tengah. Nah, abis itu kita Maret tengah itu ujian kompre, April sudah Jo? Kita wisuda Mei. April udah. Kita wisuda akhir April. Maret ya Ron. Mano. Aneh sudah Maret Februari. Kita Mei kayaknya deh. Februari ke Maret ya. Mei kayaknya kita wisuda. Mei. Kita tuh wisuda Mei. Pokoknya dulu tuh sebelum wisuda tuh intinya udah masuk udah pada situ. Kerja. Udah kerja di situ. Nah, waktu itu gajinya 20.000 Ji. Aku nambah makannya lapar. Terus waktu itu gajinya 20.000. Jadi gue nikmatin aja. Nah, ya sebagai pengalaman lah ya maksudnya. Nah, dibandingkan dengan kerjaan yang lain, itu kerjaan pertama yang mewajibkan pakai celana dasar. Wow. Nah, karena sebelumnya nggak pernah kerja pakai celana dasar. Karena mungkin karena tenaga pengajar kali ya. Nah, jadi akhirnya Karajolah di situ tuh belajar bahasa Inggris pertama di akhir 2011. Ada orang yang iseng nanya. Sebenarnya promonya udah dibikin sama si bos. Kita menerima les bahasa Inggris Jepang dan Korea gitu kan. Yang ngajar bahasa Jepang itu waktu itu ada Sensei Riki. Nah, Sensei Riki Yupandi. Yang ngajar bahasa Koreanya belum ada. Tapi ada yang nanya. Karena dia bilang waktu wawancara dia bisa berbahasa Korea. Mungkin itu bikin yang punya nulisin bahasa Korea. Ditulis. Terus akhirnya pada akhir 2011 itu ada satu orang ini kakak Dwika namanya, orang Priaman juga. Nah, jadi dia bilang dia mau belajar bahasa Korea sama si bos. Terus si bos bilang, Lil, gue modul Korea cie gitu kan. Nah, kebetulan dari 2009 dulu udah gores-gores modul gua gitu kan. Udah punya. Udah ditulis modul, cuman modulnya belum rapi gitu kan. Tapi 2011 oke bisa gitu kan. Kapan masuknya gitu kan? Akhir tahun Desember gitu kan. Nah, akhirnya pas baru masuk pertama, modulnya itu masih modul ramping. Maksudnya modul ramping, kita belajarnya ini, modulnya selesai bab ini. Kita belajarnya minggu depan, modulnya minggu depan. Jadi sampailah kakak itu sekian kali meeting, terciptalah satu buku sampai dia level 3. Nah, jadi kakak tuh paling lama lesnya waktu itu 2011 sampai 2015. Nah, 2015 atau 16 gitu. Wow, nah, hampir 4 tahun ya. Hampir 4 tahun dia lesnya. Dia cukup lama lesnya. Dan kakak itu lesnya itu gua sama dia kita belajar bersama. Nah, jadi sebenarnya saya nggak pernah ngikutin bahasa Korea yang formal kayak belajar bahasa Inggris formal, bahasa Prancis minimal kan 2 SKS, 4 SKS 4 formal. SKS kita formal. Tapi yang bahasa Korea nggak pernah formal. Jadi kayak conversation, ngobrol, nonton film, denger lagu kayak gitu-gitu, ngebahas. Enggak juga sih. Waktu pertama itu lebih kita membahasnya grammar semua. Jadi waktu pelajaran yang pertama itu justru belajarnya grammar semua. Kita belajar dari sebenarnya aku sih udah paham tapi nggak punya teman berbagi karena anak-anak kayak si Vicky dia nggak suka waktu itu. Waktu itu aku sangat totally reject dengan nama anak Korea. Nah, bahkan dulu ingat Sarah enggak? Nah, waktu itu Sarah gue bilang, "Sar, kau dengar lagu kau Sar?" Lagu Korea kan kecil Sar. Apa Korea kininya jadi anggota BTS. Dan gue salah satu fansnya Korea saat ini.
karma is a bitch. Yes, correct. Nah, jadi waktu orang-orang ini masuk ke K-pop atau K-drama, gue udah nak di sana lagi. Iya, dia udah jauh melangkah, kita baru mulai masuk. Udah entah di mana gitu. Jadi pas ngomong waktu itu ada yang suka Korea yang gue ajak Korea tapi tahan itu si Ibu Wati. Iya, Ibu. Nah, Ibu sampai sekarang masih lah, kemarin itu masih BTS Ibu kan. Nah, jadi itu doang yang diajak, yang memang Korea itu kalau ngomongnya tapi nggak berbagi bahasa juga, ya, cuman bagi-bagi. Kita ngomong konser ini SM ada konser, download video ini, nonton video ini, ada itu gitu. Infinite ini segala macam masih sampai hype-nya gitu. Cuman yang pertama kali ngajakin bahasa itu memang di tempat les ini. Nah, itu juga sih penyebab gua ngajar di sana udah nyaris 10 tahun ya sekarang. 2011 masuk, sekarang sampai sekarang ngajarin itu juga. Masih gua ngajar di sana karena gua mikirnya itu tempat les, bukan tempat kerjaan tapi tempat latihan, tempat main gitu. Jadi ya nikmati aja gitu. Nah, buktinya tempat les itu berdiri dari 2011 itu baru berdiri, Jo. Sampai 2020 pengajar yang tetap di sana yang selama 10 tahun yang nggak pindah-pindah cuma gua aja. Of course lah, karena materi lu Korea. Kalau bahasa Inggris pasti orang ganti-ganti kan. Bahasa Korea itu sebenarnya yang masuk guru ke sana itu udah 4 orang. Tapi gue yang tinggal. Dulu itu bahasa Korea itu ada gue sendiri. Terus ada apa jago gua? Ribut. Ada lo si Feby waktu itu. Nah, Feby itu kebetulan kita sama-sama geng di kampus. Oh, Feby yang tinggal di Andalas. Bukan. Oh. Ada waktu itu lu ingat nggak ada lomba makan chopstick di kampus? Makan yang ada teknan, yang anak-anak Korea itu kan dulu ada si Feby namanya. Nah, jadi Feby itu dia jadi instruktur juga selama setahunan. Habis itu karena dia jurusannya hukum, kerja di notaris, pindah. Terus kemarin itu ada juga satu lagi tuh siswa anak teknik, si Fatma namanya, karena dia dari kecil juga suka nonton film Korea. Dia juga nggak pernah ke Korea, tapi dia juga suka nonton. Akhirnya dia belajar sendiri, akhirnya dia jadi guru juga. Sekarang karena kemarin itu dia ngurus tesis, skripsi anaknya satu, karena dia ngurus skripsi, akhirnya dia berhenti. Terus ada juga namanya Bang, siapa ya nama abang ini? Lupa gue. Saya lupa pokoknya, si abang itulah pokoknya. Ya. Nah, abang itu dia kerja di Korea 2 tahun. Wow. Nah, dia kerja di Korea 2 tahun lewat program G2G. Nah, G2G program pertukaran pekerja di Korea. Nah, dia kerja di sana 2 tahun, habis itu dia pulang, dia jadi guru Korea. Nah, jadi ada 4 orang guru Korea, cuman gue sendiri yang dari sekian tahun bertahan di sana, karena gue mikir itu bukan tempat kerja, bukan tempat cari duit, tapi tempat main-main gitu kan. Nah, dulu dari gue disuruh datang ke tempat kerja pakai pakaian rapi, kemeja, dan sekarang gue bisa datang pakai sandal jepit. Karena udah membumi tempat itu, jadi ya kayak jadi santai aja. Gue nggak dimarahi, mungkin dimarahi sih, cuman gue ya udahlah, gue datang ke sana cuman kayak dia pulang ke rumah gitu, biarin aja gitu. Tadi lanjut lagi belajar sama si Kak Dwika. Nah, belajar bahasa Korea. Dia belajar bahasa Korea, buku gue selesai, dia tamat, buku gue selesai gitu kan. Dia sebelum dia tamat, buku gue udah selesai duluan. Buku gue udah selesai, dia tamat. Kemudian 2014 gue vakum dikit nih dari dunia bahasa Korea. Karena 2013. Nah, 2013 itu gue masuk ngajar di IAIN. Ngajar di kampus bahasa Inggris. Dosen, bayangin dosen loh. Iseng-iseng. Nah, gue masuk di situ. Jadi akhirnya ngajar les. Makanya masuk nanti tadi guru Korea yang ganti-ganti itu. Nah, masuk mereka. Gue masih ngajar di sana cuman paling seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu kan. Terus ngajar bahasa Inggris. 2017 gue masuk jadi guru SD. Bahasa Inggris. Nah, 2017 masuk guru SD. Korea juga sekali-sekali ngajar. Nah, 2018, 19 gue masuk guru SMA. Nah, bahasa Inggris juga. Nggak ada urusannya dengan bahasa Korea. Nah, tapi tahun 2019 terakhir ini ada program dari Disnaker, itu program G2G lagi. Nah, pertukaran bukan pelajar sih, pekerja ke luar negeri, ke Korea, ke Jepang. Tapi di tempat bimbel gue dibilang pertukarannya ke Korea. Nah, maka gue dipanggil lagi, maksudnya dipanggil secara resmi. Kalau sebelumnya gue dipanggil karena ya udah, lu jadi guru kan di sini main-main gitu. Kalau yang ini gue dipanggil di training untuk project itu. Aduh, angkatlah dulu. A few moments later. Apa tadi, Jo? Sampai akhirnya lu diajak project. Sampainya gue dipanggil G2G. gitu. Gue dipanggil program G2G. Dipanggil sebenarnya sih gue ngajar di situ aja, cuman nggak sering, gitu kan, karena
waktu gue ngajar di SD, gue ngajar dari pagi sampai dari Senin sampai Jumat. Waktu gue ngajar di SMA juga, gue ngajar di SMA pagi. Terus sorenya gue ngajar di kampus, siangnya gue ngajar di kampus. Nah terus gue ngajar privat juga, meskipun tidak sebanyak Ane sih. Gue ngajar privat juga gitu kan. Ane tuh gila kerja. Kalau si Ane, kalau Ane dia ngajar di SMA, kita sama-sama guru SMA. Nah terus Ane ngajar privatnya itu dari pulang sekolah sampai tengah malam. Sampai sekarang dia masih ngajar nih. Sampai detik ini guys, sampai tahun ini juga begitu. Nah jam 9 loh, dia jam 10 loh dia pulang kalau hari biasa. Harusnya kita udah ketemuan nih sama Ana sekarang karena Ana bilang. Tapi anaknya mau ujian. Iya, anaknya mau ujian, ya udah nggak apa-apa. Nah, kita mengerti kok. Terus jadi dipanggil, dibilang ada program topik ini gitu. Topik itu apa? Nah bagi yang nggak tahu topik itu kayak TOEFL atau kayak TOEFL kalau bahasa Arab, atau kayak IELTS bahasa Inggris gitu, kayak TOEIC gitu. Nah tapi topik ini ada 3 jenis yang bahasa Korea. Yang pertama itu topik 1, topik 2, dan EPS topik. Nah EPS topik ini untuk Employee Permit System. Employee Permit System itu untuk bekerja di Korea. Nah topik Test of Proficiency in Korean. Nah jadi gue dipanggil, gue gak pernah ke Korea dong gitu kan. Terus nah kalau gue nggak pernah ke Korea, terus kan nggak mungkin gue ngajarnya sendirian gitu. Sementara yang ngajar bahasa Korea di sana itu yang gantiin gue selama gue hilang itu ada si Fatma yang tadi mahasiswa tadi. Nah akhirnya gue dipanggil sama si bos, datang sini kan. Nah terus oh ya ini ada satu lagi guru kan, abangnya baru balik dari Korea, dia sekian tahun dulu di Korea. Dia nggak, basicnya juga nggak bahasa, tapi dia bisa bahasa Korea karena dia tinggal di Korea dan dia tahu sistem ujiannya. Terus ada Fatma, ada gua bertiga gitu. Kita di training, bukan di training sih. Gue dipanggil, nah akhirnya nggak di training juga sih sebenarnya. Kita dikumpulin, dibagi-bagi lah tugasnya. Oh ya, nama abangnya Arya, aku ingat. Akhirnya guys. Nah, namanya Bang Arya. Terus? Nah, jadi kata Bang Arya, kita bagi-bagi tugas karena Bang Arya pernah tinggal di Korea dan kerja di Korea, jadi dia tahu sistem. Kalau mau kuliah mau tinggal di Korea, mau belajar kerja di Korea, ini loh yang trik-triknya gini-gini gitu. Yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah, kalau Fatma karena dia orangnya agak mahasiswa, masih in ke dunia Korea, jadi dia tahu loh yang tren-trennya dalam bahasa Korea. Nah, kalau gue bagian grammar. Jadi kita bagi 3. Nah, jadi mengajar lah kita di topik itu. Nah, sampai sekarang. Jadi bagi kalian yang tinggal di Padang yang pengen belajar bahasa Korea, hubungi gue. Nanti aku screenshot karena Instagramnya banyak. Instagramnya yang sering lo pakai apa, Leo? Semuanya. Hampir lebih dari 5 IG dia punya. YouTube juga kayak gitu. Tapi maksudnya ya itu dia, karena Ulil, aku lupa Ludo Street yang sering ku tag atau Ulil Amri yang sering aku tag. Tahu Wuhan. Iya, lalu Wuhan. Nggak tahu lah. Pokoknya nanti aku screenshot salah satu itu, aku taruh di sini kalau yang pengen belajar bahasa Korea. Ya, dulu itu gue pernah ini loh sebenarnya. Dulu itu di Padang. Nah, bagi yang zaman-zaman tua nih, ada itu namanya Makeover. Makeover Minang Korean Lover, itu sekitar tahun 2007 atau 2008 itu ada gengnya. Nah, ketua gengnya itu jadi temen gue sekarang, Kak Nina namanya. Nah, dia juga itu masih gue panggil dia Ete kan. Nah, Ete masih suka nonton Korea Ete. Gak suka banget ledohnya. Cuman dia masih ini. Kadang-kadang dia heran aja lihat anak-anak muda sekarang yang baru. Yang maksudnya yang baru dan gila-gila dengan Korea. Dan ya gila-gila gitu. Dia herannya gini. Takah itu dulu mana cok katakan. Kayaknya iya. Ulil dulu kayak gitu. Jadi baru aku yang ketularan. Maksudnya aku yang terlalu gila sama serial Korea, sama film-film Korea, sama bahasa-bahasanya Korea yang annyeong, aigo, subseyo, kayak gitu, kamsahamnida oppa, kayak gitu-gitulah. Ulil itu udah dari zaman kuliah kayak gitu, maksudnya. Iya, bisa diimajinasikan lah kayak gitu lah orang. Jadi kita lihat sekarang kalau kita ngumpul-ngumpul lihat anak-anak fan war misalkan, sekarang lagi musim fan war nih. Fan war BTS sama misalkan yang baru misalkan sama aespa gitu, sama yang itu fan war. Terus dia bilang, "Deh, jadi inget waktu dulu ikut fan war, padahal waktu itu ke warnet bayar 5.000 per jam gitu. Kalau sekarang kan gampang. Dulu fan warnya harus datang ke warnet, harus buka websitenya ini. Dulu itu ada situs kayak Metacafe apa sih, fan cave-nya dulu, mini homepage-nya dulu, berantem dulu, gini-gini. Dulu nggak ada Google Translate loh. Dulu itu pakai Transtool yang Korea, Inggris itu pun nggak bagus hasilnya. Akhirnya kita berantemnya. Aduh. Nggak kayak Google Translate yang sekarang lah ya. Sekarang dan internet itu jaringannya minta ampun. Iya. Kebayang lah.
ada dulu majalah Korea itu Asian Plus sama Asian Star. Iya. Dia dulu tuh kita suka baca-baca majalah itu dari Ulil. Nah, majalah itu Asian Plus sampai Asian Star gue tuh langganan sampai 2010 loh. Jadi waktu itu pernah banjir 2000 berapa ya banjir di rumah? 9 apa 10? Bukan, yang di Andaleh. Iya, di kampus kan? Di rumah gue yang di Andaleh. Oh. 2014 atau 15 gitu. Dan koran gue itu gue kan nggak suka buang-buang koran ya. Iya. Koran gue itu kena banjir, gue jemur di halaman. Aduh. Jadi semua majalah gue itu banyak yang rusak, tapi gue jemur, gue simpan lagi karena dulu itu belinya mahal. Dulu itu meskipun harganya cuma 12.000 atau 13.000, tapi dulu jajan gue sebulan cuma 300-400 ribu. Majalahnya mingguan kan. Iya. Jadi gitulah sedihnya. Tapi kalau lu melihat fenomena anak-anak kayak gue lah, gue kan baru juga suka Korea. Maksudnya lu melihat dari sisi yang sekarang, yang lu lihat tuh mereka tuh sukanya personilnya, yang lu analisa ya personilnya, filmnya atau apa? Beda sih, ada yang suka. Kalau gue sih dulu waktu masuk ke dunia film-film Korea itu yang gue suka pertama soundtrack. Karena gue bilang tadi ya, gue lihatnya Full House ini. Jadi pertama kali dengar tuh soundtracknya. Jadi malahan untuk lagu-lagu pada zaman dahulu kita nggak tahu siapa penyanyinya. Iya. Kita nggak tahu siapa penyanyinya, tapi kita ini soundtracknya film ini nih. Iya, itu pertama. Iya, terus yang kedua itu masuknya pas ada boy band dan girl bands itu baru ini penyanyinya boy band ini, tapi anggotanya kita nggak tahu karena mirip semua. Iya, betul. Terus yang terakhir sih baru kalau sekarang sih kebanyakan orang kan mungkin personelnya deh kalau yang sekarang kalau gue lihat sih lebih banyak ke personel yang disukai ya. Banyak ke wajahnya gitu. Kayak gue juga salah satu film Reply yang gue suka itu Park Go Bum. Terus sama aku nggak hafal nama aslinya yang dia pemerannya pacarnya Park Go Bum. Terus ada Bora, ya itu yang aku suka. Maksudnya karakter mereka. Sampai ke film-filmnya yang sekarang yang lagi happening pasti diikutin karena tren Korea itu satu kelar film, terus dia pindah ke masih di satu agensi dan misalnya pindah ke film lain pasti semua fansnya ya orang-orang situ puter-puter situ aja. Apa kayak gitu? Memang kayak gitu di Korea trennya ya? Sebenarnya sih sama sih kayak di Indonesia kalau menurut gue. Nah, gue sekarang lagi nggak terlalu ini ya, tak masuk ke dunia film Korea atau film ini yang terlalu banyak ya. Tapi belakangan gue nyampenya di Filipino loh. Film Filipin. Nah, lu tahu nggak perjalanan gue tuh waktu gue SMP, waktu gue MTS, gue sangat suka Harry Potter, which is sampai sekarang gue masih suka Harry Potter. Sekarang dia suka gila Harry Potter. Gue masih suka Harry Potter. Ronald kayaknya istrinya juga suka Harry Potter kan? Iya, betul. Dan gue kenal sama istri Ronald tuh karena si Siska itu bilang, Siska punya ini katanya. Oh iya dia punya novel ini. Iya, kamu punya novel Harry Potter dan yang ada tongkat sihirnya kata Siska kan. Jadi kita sama Julian bela-belain datang ke rumah Siska panas-panasan. Jadi itu yang bikin dekat dulu. Nah, terus ternyata Harry Potter tahan. Terus yang kedua masuk ke dunia anime. Anime juga kita sama Ronald dulu. Sama Ronald juga suka anime. Kita nonton apa dulu? One Piece. Naruto. Fairy Tail. Nah, Fairy Tail. Nah, terus masuk ke dunia Assassin's Creed juga sama Ronald. Games Assassin's Creed sama Ronald. Yang ngasih film Korea dulu juga Ronald. Jimmy Junun yang Magian Ali. Kakaknya Ronald juga suka Korea dulu. Itu kakak Ronald kan film sampai sekarang non? Iya. Wow. Film pemerkosaan anak sekolah pokok kan. Jadi Ji Pyong. Wah. Ini yang film Startup. Han Ji Pyong. Wah. Aja tahu gue nggak tahu. Gue tahu. Lu nonton juga Startup, Ron? Oh. Gue nggak nonton. Tapi ya. Siska aja suka. Siska yang nonton. Iya, gue nonton Startup. Oke. Terus pokoknya masuk semuanya gitu. Tapi yang Korea ini, nah Korea ini gue masuknya bahasa Korea. Gue pertama kali gue masuk ke bahasa asing yang jauh itu Korea. Iya. Ulil sampai ngerti cara penulisan Korea loh guys. Ya iyalah, gue ngajar itu Jo. Nah, lupa. Jadi gue masuk ke bahasa Korea. Terus habis gue masuk ke bahasa Korea dan tanpa belajar gue paham nih gitu bagus. Akhirnya gue masuk ke bahasa-bahasa lain. Nah, sekarang gue masuk ke Filipin sih gue belum masuk bahasanya. Terakhir gue masuk Norwegia, lu ingat gak? Ya, ingat. Gue itu ikut belajar online. Gue sendiri belajar online. Gue belajar bahasa. Ulil suka hal-hal yang berbau unik. Nah, gue belajar bahasa Norwegia sekarang. Udah 639 hari gue belajar. Dulu dia suka praktek ini. Habis itu menebak kosakata kalau nggak salah dulu kan.
Jadi gue belajar bahasa Norwegia juga sendiri, gue belajar bahasa Thailand. Terakhir gue juga masuk 2016, gue masuk bahasa Thailand juga dikit. Cuman Thailand itu melelahkan juga sih gitu, karena apa ya, suaranya nyampe ke hidung. Iya. Dan gue juga nonton film Thailand banyak sih, mulai dari film 2007 gue udah nonton film Thailand. Dan yang gue tonton film Thailand cuma satu, yang Bad Genius itu, yang dia les. Yang serial atau film? Film yang dia perjuangan yang masuk. Dia ujian SAT yang di Australia. Iya, di Sydney akhirnya dia ketahuan. Ketahuan kan? Iya. Nanti metode menconteknya keren ya. Sayang kita nggak sekolah aja. Nah, Bad Genius itu dibikin film ininya loh sekarang. Serialnya. Ada di Netflix loh. Iya, gue nonton. Cuman itu film Thailand yang aku nonton. Jadi gue banyak nonton film Thailand juga dulu. Itu dikenalin sama ada waktu itu mahasiswa gue. Waktu di Yeyen itu ada mahasiswa anak Thailand pertukaran pelajar. Sinur Ihsan sama siapa namanya itu. Dia anak petani. Jadi dia bilang, "Mister, ini ada film Thailand bagus gitu." Ditawarin film Thailand. Dan waktu itu gue sebelumnya udah nonton One Little Things Called Love waktu kuliah gitu kan. Sama Love of Siam juga udah nonton, sama banyak film sih yang udah nonton juga film Thailand. Cuman waktu itu ada mahasiswa ini kenalin, tapi yang dikenalin tuh bukan film tapi serial. Bukan serial juga. Variety show, Teacher Pantry. Jadi bagi yang penasaran cari aja nanti Teacher Pantry. Dia itu ngajarin bahasa Inggris tapi pakai dialek Thailand tapi salah-salah gitu kan. Jadi siarannya kayaknya lucu. Jadi akhirnya gue download lah, bukan gue download juga. Jadi sih. komedi lah akhirnya. Memang komedi Jo. Nanti lu cek aja Teacher Pantry. Sekarang dia udah nggak tayang lagi. Jadi gue tonton itu akhirnya dikit-dikit belajar Thailand gitu, lucu-lucu tapi lelah gitu. Belajar Thailand itu bikin lelah, nggak selelah belajar bahasa Korea. Jadi kalau kalian mau pilih bahasa asing, kalau kalian bilang bahasa Korea itu susah, enggak kok. Kalau kalian belajar bahasa Jepang lebih susah karena Jepang ada hiragana, katakana, kanji. Kalau Korea cuma ada hangul aja, hanjanya juga nggak dipakai gitu. Hanja itu apa? Formal? Hanja itu kanji. Oh, kanji. Kanjinya nggak dipakai di Korea. Iya. Nah, jadi kalau yang di Thailand dia pakai pakai tulisan Thailand, Sanskrit itu susah banget. Nah, kalau makanya dibilang gue berhasil belajar bahasa Korea, kenapa kalian nggak bisa gitu. Terus gue belajar bahasa lain, asalkan nggak aneh-aneh aja deh, tulisannya lancar. Nah sekarang gue masuk ke bahasa Tagalog. Jadi gue bahasa Tagalog itu baru awal tahun ini loh. Sejak pandemik gue main-main. Tapi belum serius, tapi mungkin akan serius karena kalau kalian orang Indonesia belajar bahasa Tagalog, kalian akan pangling sendiri karena kosakatanya sama. Hampir sama ya dengan kita ya. Gitu. Dan yang bahasa Korea beda. Nah, jauh beda ya. Jadi gitu deh. Okay. Panjang banget obrolannya, udah hampir 1 jam ngomongin Ulil kenapa suka Korea sampai Ulil menjabarkannya dari A sampai Z. Jadi begitulah Ulil dengan kegilaan yang sudah selesai dengan kegilaan Korea dan kita baru memulainya, which is aku sebenarnya baru memulai dengan Korea itu guys. So, terima kasih Lil sudah mau nimbrung di YouTube. Jadi bahasa Minang deh, Jo. Iya. Closingnya susah pakai bahasa Minang. Mau kasih Ulil masuk ke YouTube Ambo, ke YouTube Awak, ke YouTube gua. Ya, Jo. Beko jangan lupa subscribe, like, sama komen ya. Jadi kami Beko pindah sesi sama ngobrol-ngobrol sama Ronald. Kalau Ronald ini diambil videonya Beko. Oke guys, bye.